Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kesempatan kali ini adik-adik selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya terkait dengan zat makanan atau nutrien. Nah, untuk topik pembahasan kali ini ada 3 topik. Yang pertama terkait nutrien atau zat makanan yang terdiri dari unsur makro dan unsur mikro. Kemudian ada zat aditif dan ada keseimbangan energi. Nah, adik-adik ketika mengkonsumsi makanan tersebut sebaiknya merupakan makanan yang baik dan menyehatkan. Lalu makanan dikatakan baik dan menyehatkan, makanan yang seperti apa? Nah, ada beberapa syarat makanan dikatakan baik dan menyehatkan. Yang pertama, makanan tersebut mudah dicerna oleh tubuh. Yang kedua, makanan tersebut higienis. Dan yang terakhir, makanan tersebut mengandung zat nutrisi atau zat gizi. Lalu, apa sih nutrisi atau zat makanan itu? Nutrisi merupakan senyawa organik yang dimanfaatkan oleh tubuh dari organisme ini untuk fungsi normal tubuh. Nah, makanan ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sumber energi. Jadi, ketika kita makan, makanan tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan energi, di mana energi tersebut dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas seperti biasa. Kemudian sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, perbaikan sel-sel yang telah rusak atau sel-sel tua, berperan dalam metabolisme tubuh dan pertahanan diri terhadap serangan berbagai penyakit. Nah, makanan atau nutrien itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makronutrien itu sendiri merupakan makanan atau zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua ada mikronutrien, di mana mikronutrien ini merupakan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil seperti vitamin dan mineral. Nah, yang pertama kita bahas tentang makronutrien jenis karbohidrat, di mana karbohidrat ini banyak sekali kita temukan pada sumber tumbuh-tumbuhan. Karbohidrat ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus CN, H2N, dan ON. Nah, berdasarkan jumlah gugus gulanya, karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang hanya memiliki 1 gugus gula. Contohnya ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, disakarida merupakan karbohidrat yang memiliki 2 gugus gula seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Sedangkan polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki atau tersusun dari banyak gugus gula. Nah, tubuh manusia hanya dapat menyerap unsur karbohidrat yaitu monosakarida. Ketika kita mengkonsumsi polisakarida, maka harus dipecah terlebih dahulu membentuk senyawa yang paling sederhana yaitu monosakarida sehingga dapat diserap oleh tubuh. Jadi misalkan kita mengkonsumsi nasi itu akan dia mengandung karbohidrat jenis amilum yaitu polisakarida. Nasi ini oleh enzim akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu disakarida. Disakarida tersebut akan dipecah lagi menjadi monosakarida sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, kita
masuk ke contoh-contoh dari karbohidrat. Untuk monosakarida kita ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Untuk glukosa dan fruktosa kita sering temukan pada buah-buahan. Kemudian kita masuk ke disakarida. Disakarida itu ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Untuk sukrosa itu dia tersusun dari 2 jenis gugus gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Contoh dari sukrosa kita temukan di gula pasir. Kemudian laktosa tersusun dari glukosa dan galaktosa. Untuk laktosa bisa dilihat di gambar, contohnya seperti pada susu. Kemudian ada maltosa. Maltosa itu tersusun dari glukosa dan glukosa. Kita lanjut ke bagian polisakarida, tersusun dari beberapa contoh, misalnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada amilum, kemudian ada selulosa, kemudian ada hemiselulosa. Nah, untuk fungsi dari karbohidrat itu sendiri, yang pertama sebagai sumber energi utama. Jadi memang karbohidrat ini adalah sumber energi utama dari tubuh. Kemudian sebagai pengatur metabolisme lemak, di mana ketika karbohidrat tercukupi, maka karbohidrat tersebut akan mencegah terjadinya metabolisme lemak yang tidak sempurna, mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Kemudian menghemat protein, di mana semisal kebutuhan karbohidrat kita tercukupi, maka kita tidak akan menggunakan protein sebagai sumber energi. Kemudian yang terakhir ada membantu pengeluaran feses. Yang kedua, kita akan bahas terkait protein. Nah, protein ini sendiri merupakan makromolekul yang tersusun dari asam-asam amino yang saling berikatan menggunakan ikatan peptida. Nah, protein ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein dalam tubuh dapat diserap dalam bentuk asam amino. Jadi ketika kita mengkonsumsi protein, protein tersebut oleh enzim-enzim akan dipecah menghasilkan senyawa yang paling sederhana, yaitu asam amino. Nah, di dalam tubuh terdapat 20 jenis asam amino yang terdiri dari 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non-esensial, di mana asam amino esensial ini merupakan jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, sedangkan asam amino non-esensial merupakan jenis asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, protein itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai bahan pembangun sel, memperbaiki sel yang telah rusak atau yang telah tua, membuat atau sebagai bahan dasar enzim dan pembentukan hormon, dan menjaga pH tubuh. Untuk makronutrien yang ketiga ada lemak. Lemak ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang terdapat unsur P dan juga N. Nah, lemak itu di dalam tubuh dapat diserap berupa senyawa yang paling kecil, yaitu asam lemak dan gliserol, sehingga apabila kita mengkonsumsi lemak harus dipecah terlebih dahulu untuk menghasilkan senyawa yang paling sederhana sehingga dapat diserap. Asam lemak terbagi menjadi 2 jenis, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh, di mana untuk membedakannya, untuk asam lemak jenuh ini dia tidak ada ikatan rangkap, artinya dia tunggal, berarti asam lemak tersebut jomblo sehingga dia sifatnya jenuh. Sedangkan untuk asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap, dia berdua, berpasangan, jadi dapat dikatakan dia tidak jenuh, masuk ke dalam asam lemak tak jenuh. Kemudian untuk sifat lain, asam lemak jenuh ini bersifat non-esensial atau dapat disintesis oleh tubuh, kemudian dia berbentuk padat pada suhu kamar, dapat diperoleh dari sumber hewani seperti mentega. Untuk asam lemak tak jenuh ini, dia bersifat esensial, artinya tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh.
kemudian berbentuk cair pada suhu kamar. Lalu dapat diperoleh pada sumber nabati seperti minyak goreng. Untuk fungsi lemak, yang pertama sebagai pelarut vitamin, di mana vitamin A, D, E, K merupakan lemak yang hanya dapat larut pada pelarut lemak. Kemudian sebagai cadangan makanan, nah ketika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, maka lemak di dalam tubuh kita akan dikonversi sebagai bahan energi, kemudian sebagai pelindung organ tubuh, sebagai komponen sel tertentu, semisal pada membran sel, di mana membran sel ini juga tersusun dari lemak. Nah, kita lanjut ke bagian mikronutrien. Yang pertama ada vitamin. Vitamin ini terdiri dari dua jenis, vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Untuk vitamin larut air ada vitamin B dan vitamin C, sedangkan vitamin larut lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lebih mudah kita ingat dengan menyebut sebagai vitamin AD. Untuk fungsi vitamin ada 3, yang pertama sebagai koenzim dan biokatalisator, di mana maksudnya vitamin ini berfungsi dalam mempercepat terjadinya reaksi kimia dalam tubuh, kemudian sebagai proses pertumbuhan dan fungsi normal tubuh. Nah, berikut merupakan macam-macam vitamin beserta sumber, fungsi, dan gejala kekurangan. Dapat diperhatikan di tabel, di mana misalnya vitamin A. Vitamin A ini dapat diperoleh dengan mengkonsumsi putih telur, mentega, sayuran hijau, minyak ikan, di mana fungsi dari vitamin A sebagai pertumbuhan, untuk kulit dan kesehatan mata. Untuk apabila kita kekurangan vitamin A, maka dapat terjadi gejala-gejala seperti rabun senja, kemudian pertumbuhan yang terhambat. Untuk vitamin D dapat diperoleh dari susu, hati, telur, dan minyak ikan. Fungsinya sebagai pertumbuhan, menjaga membran sel, dan fungsi reproduksi. Apabila kita kekurangan vitamin D, maka dapat terjadi kelainan pertumbuhan pada tulang dan gigi. Untuk vitamin E dapat kita peroleh dengan mengkonsumsi minyak sayur, mentega, susu, dan sayuran. Fungsinya sebagai pembekuan darah. Dan untuk vitamin K merupakan vitamin yang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi sayuran hijau, tomat, dan minyak kedelai. Fungsinya sebagai metabolisme karbohidrat, kemudian fungsi otot dan syaraf. Kemudian kita lanjut ke vitamin larut dalam air, ada vitamin B dan vitamin C. Dapat diperhatikan di gambar untuk sumber, fungsi, dan gejala pada macam-macam vitamin B. Lalu untuk vitamin C, kita dapat temukan seperti di jeruk, tomat, dan sayur-sayuran. Fungsinya untuk pertumbuhan dan kesehatan gusi, serta untuk kolagen kulit. Dan apabila kita kekurangan, maka dapat terjadi radang gusi, sariawan, dan pendarahan pada kulit. Untuk yang kedua ada mineral. Mineral itu 90% tersusun dari air dan selebihnya adalah zat mineral. Mineral ada kalsium, fosfor, iodium, natrium, klorin, kalium, magnesium, dan zat besi. Untuk sumbernya dari kalsium dapat kita temukan di susu, kemudian fungsinya untuk gigi dan juga tulang. Dan apabila kita kekurangan kalsium, maka dapat terjadi osteoporosis dan rakitis. Untuk fosfor dapat kita temukan di sebagian besar makanan, fungsinya untuk pertumbuhan tulang. Untuk iodium dapat kita temukan di ikan laut, kemudian garam beriodium. Nah, fungsinya itu untuk aktivitas tiroid, di mana apabila kita kekurangan iodium maka dapat terjadi penyakit gondok. Untuk natrium kita temukan di daging, garam, fungsinya sebagai transfer saraf dan kontraksi otot. Kemudian klorin dapat kita temukan di garam dalam pembentukan HCl dalam tubuh. Kemudian kalium pada buah-buahan untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh. Magnesium pada kacang-kacangan, sayuran hijau, ikan laut,
Kemudian fungsinya sebagai katalisator untuk pembentukan ATP. Untuk zat besi kita temukan di sayuran hijau, kemudian ada daging, dan berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin. Apabila kita kekurangan zat besi dalam tubuh, maka dapat terjadi kelainan seperti anemia. Nah, air merupakan substansi penyusun tubuh terbesar, yaitu sekitar 70% tubuh manusia tersusun dari air. Ada beberapa fungsi air nih dalam tubuh, ternyata air sangat penting ya bagi tubuh. Yang pertama ada pembentukan sel dan cairan tubuh, kemudian sebagai bantalan dari tulang, kemudian sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai pelarut dalam pencernaan, kemudian sebagai media pengeluaran zat sisa, media transportasi artinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida, dan sebagai pelumas pada sendi. Selanjutnya kita bahas tentang zat aditif, di mana zat aditif ini merupakan zat yang ditambahkan atau dicampurkan pada suatu produk makanan dalam proses pengolahan maupun penyimpanan. Nah, ada beberapa jenis zat aditif. Yang pertama, zat pemanis, pewarna, penyedap, pengawet, dan pengharum. Dan masing-masing tersusun dari bahan alami ataupun bahan buatan. Nah, yang terakhir kita bahas tentang keseimbangan energi, di mana keseimbangan energi pada seseorang ini dapat dicapai apabila makanan yang dikonsumsi dapat menghasilkan energi dengan jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Nah, untuk mengetahui keseimbangan energi dapat dilihat dari indeks massa tubuh dengan menggunakan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dipangkat 2 dalam meter, di mana ada 2 jenis kategori berdasarkan WHO atau berdasarkan dari Kemenkes Republik Indonesia. Nah, untuk materi zat makanan cukup sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.